أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان بسم الرجيم الله بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع مع بعضنا بعض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا اسمع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي الذي أجلنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم مثواكم خالدين خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن ربك ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين
مستضعفين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك كذلك نولي نولي بعض بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن الجن لم والإنس ألم يأتكم يأتكم رسل رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء لقاء يومكم يومكم هذا. هذا قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا قالوا شهدنا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنهم كانوا كافرين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله أصحابه الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak, Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Teriring doa semoga Allah SWT selalu menjaga kesehatan beliau lahir dan batin, agar selalu bersama kita di pengajian atau di tadarus tadabbur ini. Amin Allahumma. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga Allah SWT menjadikan ayat-ayat, huruf-huruf yang dibaca tadi menjadi keberkahan di sisi Allah SWT, dan nanti di akhirat menjadi pemberat amal ibadah kita di sisinya. Kita teruskan surat Al-An'am kita. Al-An'am adalah surat yang bernomor urut 6.
Al-An'am sendiri secara bahasa artinya binatang ternak atau hewan ternak. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 165 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 130. Berarti tinggal 35 ayat lagi kita akan selesai di surat Al-An'am. Kita review dulu dari ayat 125 pada pertemuan hari Rabu yang lalu, baru kemudian kita teruskan pada ayat-ayat seterusnya. Di ayat 125 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi tanda orang itu mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah, maka dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Kata Islam di sini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna syariat, yaitu ajaran. Makna yang kedua adalah makna bahasa, yaitu kedamaian. Dua-duanya, yaitu orang yang menjalankan syariat Islam harusnya menjadi pendukung utama atau menjadi semacam agen utama di dalam kedamaian. Jadi aslinya tidak mungkin orang Islam itu menjadi perongrong. Tidak mungkin orang Islam itu menjadi pembuat kekacauan di negara manapun mereka tinggal. Walaupun mereka minoritas, apalagi kalau dia mayoritas, tidak mungkin mereka menjadi penyebab kekacauan ataupun ke perseteruan. Orang Islam harus menjadi pencipta kedamaian. Wa may yurid ayyudillahu, sebaliknya siapa yang Allah biarkan kesesatannya, ia ja'al sadrahu dayyqa, dadanya jadi sempit. Yang namanya dada jadi sempit itu tidak sudi, tidak ingin menerima orang yang berbeda dengan kita. Jadi kalau yang namanya kita sempit dadanya, yang kita ingin terima yang sama dengan kita, yang sama agamanya dengan kita, yang sama warna kulitnya dengan kita, yang sama rambutnya dengan kita, lurus atau kan keriting, yang sama rasnya dengan kita, yang sama sekolahnya dengan kita, dan seterusnya. Sedangkan kalau orang yang beriman tadi, atau yang dapat petunjuk dari Allah, lapang dadanya menerima semuanya, karena bagi orang yang beriman itu, ataukah orang yang dapatkan petunjuk itu, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi yang paling besar takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang dibiarkan sesat, ia ja'al sadrahu dayyqa harajan, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Orang naik ke langit itu adalah orang yang susah bernafas. Kadzalika ja'alallahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah membiarkan atau memberikan rijes, kotoran hati. Jadi rijes ini adalah kotoran hati kepada orang yang tidak beriman. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang kotor hatinya. Keinginan untuk membuat kekacauan, untuk mencelakakan orang lain, untuk tidak memberi jalan kepada orang yang berbeda pendapat atau berbeda agama dengannya, itu namanya rijes. Jadi, kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kita teruskan ayat yang baru kita baca tadi, ayat 126. Ini adalah ilustrasi yang namanya jalan itu menuju ke ujung, jalan lurus, itu ada dua yang menempuhnya, ada yang ke sana dan ada yang berbalik arah. Begitulah juga dalam di dalam jalan lurus ini, ada yang menuju kepada Allah, tapi ada juga yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Yang ditunjuk ini siapa? Yaitu yang di ayat 125 tadi. Ini kan kelanjutan atau sambungan dari ayat 125. Tadi 125 sudah dikatakan, wa may yuridillah ayyahdiyahu, siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, orang yang sesat, dadanya sempit, sedemikian sempitnya, sehingga susah bernafas kalau melihat orang yang berbeda dengannya. Maka inilah, syariat inilah, yaitu 125 yang menjelaskan bahwa orang yang dapat petunjuk, orang Islam yang benar itu adalah menerima perbedaan, menerima pluralitas, menerima kebinekaan,
menerima bermacam-macaman, maka kemudian itulah disebut dengan siratun mustaqim. Itulah disebut dengan siratu rabbika. Hada yang ditunjuk tadi yang di atas ya. Hada inilah siratu jalan rabbika Tuhanmu mustaqimah. Jadi jalan Tuhan yang lurus itu adalah apabila kita lapang dada, menerima perbedaan. Coba kita lihat jemaah sekalian, Islam itu pada pertama kalinya dibawa oleh seorang Nabi Muhammad saja. Nabi seorang diri. Nabi itu secara ras, dia adalah orang Quraisy, orang Arab Quraisy. Ya, itu adalah Nabi Muhammad kita. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia melebar kemana-mana. Kemudian masuk Islamlah orang yang berbeda warna kulit seperti Bilal. Bilal bin Rabah itu adalah orang Afrika. Masuk Islamlah misalnya orang seperti Salman Al-Farisi, orang Persia. Ada lagi yang namanya Suhail Ar-Rumi, orang Romawi. Banyak. Kenapa? Karena memang Nabi membuka diri untuk menerima semuanya. Bahkan di masjid serbagian Nabi berbuat baik kepada siapapun juga. Pada saat membuat negara di Madinah atau Yathrib, Nabi membuat piagam Madinah namanya Sahifah Madinah. Semua kelompok yang ada di sana diakomodasi di dalam pasal-pasal yang ada di dalam piagam Madinah tersebut. Nah, jadi apabila kita menerima pluralitas, itu pasti akan terjadi sebetulnya kedamaian. Dan negara yang menerima pluralitas biasanya cenderung cepat maju dan berkembang. Sebaliknya, kalau sebuah negara atau komunitas tidak menerima pluralitas, biasanya akan hancur. Coba misalnya jemaah sekalian, kenapa terjadi peristiwa Muharram di mana cucu Nabi dan pengikutnya dibunuh dengan cara yang sangat sadis, dan konsekuensinya nanti setelah itu kan terjadi perang-perang saudara tuh. Terjadilah misalnya perlawanan yang disponsori oleh Zubair bin Awam. Terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh misalnya bukan Umar bin Sa'ad, yang berpihak kepada Imam Hussein atau yang berempati kepada Sayyidina Hussein. Akhirnya kemudian terjadi perang-perang pada saat itu, kekacauan demi kekacauan. Bahkan kemudian Ka'bah terbakar. Sederhana, kalau kita lihat awalnya sederhana. Karena Yazid memaksakan kehendaknya untuk menyeragamkan manusia. Semua harus berbaiat kepadanya. Kalau misalnya membiarkan orang yang tidak setuju berbaiat tetap berjalan dengan pendiriannya, selama tidak mengganggu negara, tidak ada masalah. Imam Hussein dan datu-datunya sudah terbiasa dengan perbedaan. Ya. Sudah terbiasa dengan perbedaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hidup di beberapa kurun waktu selalu berbeda dengan penguasa yang ada pada saat itu, tetapi selalu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak memaksakan pendapat, tidak memaksakan kehendak. Begitu dipaksakan kehendak kepada pihak lain harus sama dengan kita, maka kemudian terjadilah kekacauan ataukah bertentangan dengan tadi kedamaian ataukah Islam. Nah, beginilah kata Tuhan yang disebut dengan siratul rabbika mustaqimah. Jalan Tuhan yang lurus itu adalah yang membawa manusia kepada kedamaian. Pada fasalnal ayati, sungguh kami telah menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan al-ayat, ayat-ayat Allah liqaumin, kepada kaum yadzakarun, yang ingin mengambil pelajaran. Jadi yadzakarun sih kita artikan saja yang mau mengambil pelajaran, yang mau belajar. Jadi orang-orang yang mau belajar itulah yang akan memandu manusia menuju kepada kedamaian juga. Ini menunjukkan bahwa tugas beragama kita atau tugas berbangsa dan bernegara kita di negara manapun kita berada adalah mendorong manusia untuk selalu mau belajar dan terus belajar. Karena yadzakarun itu artinya mengambil pelajaran. Yang mau mengambil pelajaran tentu mereka yang belajar. Kalau mereka tidak belajar atau tidak mau belajar, ya tidak bisa juga mengambil pelajaran. Nah, jadi ini kata-katanya Al-Quran itu adalah liqaumin yadzakarun, hanya untuk kaum yang mengambil pelajaran. Nah, kata-kata siratul rabbika mustaqimah ini atau kasiratul mustaqim ini banyak dalam Al-Quran. Yang paling terkenal tentu di dalam surat Al-Fatihah
ketika kita membaca ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ihdina siratal mustaqim. Kata-kata ihdina itu tadi di atas dikatakan wa may yuridillah ayyahdiyahu. Siapa yang Allah inginkan untuk diberikan petunjuk hidayah. Nah, ayyahdiyahu. Nah, kita mengatakan ihdina, beri hidayahlah, guide-lah, bimbinglah kami Tuhan untuk berada di atas jalan lurus. Nah, Tuhan mengatakan tanda kalau kamu sudah siratal mustaqim itu adalah lapang dada menerima perbedaan. Lapang dada menerima kemajemukan. Lapang dada menerima pluralitas. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam Al-Quran ini kata-kata surat ini banyak, ada beberapa. Coba kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat ini surat Al-Hijr yang sangat terkenal ya. Surat Al-Hijr ini biasa kita bahas ayat surat 15 ayat 40 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya iblis itu setelah divonis oleh Allah sebagai makhluk yang tersesat dan harus keluar dari surga, keluar dari kumpulan orang-orang yang mulia, maka berkatalah iblis, baiklah Tuhan, saya akan turun, tapi saya berjanji saya akan menyesatkan mereka semua, yaitu anak cucu Adam. Saya akan sesatkan anak cucu Adam semuanya, illa kecualinya. Kata-kata illa di sini kecuali, kata iblis kecuali. Yang tidak mampu saya berikan petunjuk, yang tidak mampu saya sesatkan adalah ibadaka hamba-hambamu minhum dari kalangan manusia al-mukhlasin yang mukhlasin. Ini mukhlasin artinya apa? Orang suci, orang mulia. Karena kalau orang seperti kita statusnya bukan mukhlasin tapi mukhlisin. Jadi mukhlisin. Jadi mukhlasin ini adalah mereka-mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa sama sekali dari kecil sampai nanti meninggal dunia. Itu namanya mukhlasin. Kita ini kan biasa berdosa, ya. Karena kita biasa berdosa, maka kita tidak bisa mencapai derajat mukhlasin. Yang kita bisa capai adalah derajat mukhlisin, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Itu mukhlisin. Sedangkan di sini katakan mukhlasin. Jadi beda mukhlisin dan mukhlasin, ya. Jadi kalau mukhlasin itu Tuhan sudah terlibat untuk menjaga kesucian yang bersangkutan. Jadi illa ibadah kami mukhlasin, baru Allah menjawab. Allah mengatakan kepada iblis, qala hada siratun alayya mustaqim. Hada siratun alayya mustaqim. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, hada ini kan sama nih, hada siratun. Di belakangnya ini adalah kata kerja kata benda isim namanya ini, rabbika. Hada siratu rabbika, dia berbentuk mudafun dan mudafun ilaih. Ini namanya pemilik dan ini pemiliknya dimiliki. Kan pemiliknya Tuhan. Yang dimiliki jalan. Jalan ini dimiliki oleh Tuhan, kan begitu. Kalau bahasa Arabnya namanya mudafun, ini adalah dimiliki, mudafun ilaih yang disandarkan kepada kepemilikannya yaitu Rabb. Ya, siratun rabbik. Nah, kalau kita lihat sini hada siratu rabbika. Jadi kalau kita lihat di sini, harusnya di sini juga kata benda juga, isim juga, kata nama. Tapi kalau dikatakan alayya, ini bukan kata nama. Tetapi ini adalah alayya atasku. Ini adalah huruf jar namanya. Kita tahu dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis huruf. Ada 3 jenis kata. Yang pertama namanya kata nama atau kata benda atau isim. Bahasa Arabnya isim, kata benda atau kata nama kalau di Malaysia, Singapura namanya kata nama. Kata benda kalau di Indonesia. Isim kalau dalam bahasa Arab. Ya. Nah, jadi ini kata benda. Sedangkan ini adalah namanya huruf jar. Satu. Yang kedua, huruf kata dalam bahasa Arab selain daripada kata benda, apalagi atau isim, yaitu fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja seperti makan, minum, berjalan, itu kan kata kerja. Pergi, kembali, nah itu semuanya adalah kata kerja. Nah, itu namanya fi'il dalam bahasa Arab. Yang ketiga ada namanya huruf jar. Huruf jar itu mirip dengan kata depan kalau dalam bahasa kita. Mirip, tidak persis sama. Huruf jar seperti contohnya di atas, di bawah, kan begitu kata depan. Ya. Kata depan ini bisa berbentuk keterangan tempat, bisa berbentuk keterangan waktu dan sebagainya.
Nah, jadi hada siratun alayya. Ini alayya ini adalah namanya huruf jar. Nah, harusnya ini adalah setelah siratun harus kata benda, kata nama. Jadi makanya ada juga, walaupun tidak populer, ada sebagian yang menyebut ini bukan alayya tapi aliyin, siratu aliyin mustaqim, seperti itu. Karena kata-katanya sama, hada siratun alayya mustaqim. Kalau di sini tadi hada siratu rabbika mustaqima. Qad fassalnal ayat. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat. Jadi jelaskan ayat-ayat itu. Nah, kita lihat di sini. Hada siratun alayya mustaqim. Kemudian kita lihat surat Ali Imran. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ini kata-kata Nabi Isa ya. Kata-kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwa setelah Nabi Isa meninggal, ada doktrin ketuhanan baru yang memperlakukan Nabi Isa seperti putra Tuhan, sebagai putra Tuhan, dan bahkan menyebutnya Tuhan itu sendiri. Maka di sini Nabi Isa mengatakan, ya namanya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Tuhanku dan Tuhan kalian, bukan Bapakku. Jadi Allah itu bukan Bapakku, tetapi Tuhanku. Nah, Inna Allah, sungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka tugas kalian adalah sembahlah dia saja. Fa'budu, hu-nya ini adalah kata ganti dari Rabb atau Allah. Jadi hu, sembahlah dia saja. Inna Allah Rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia saja. Hada siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Hada siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nah, sama tadi hada siratun mustaqim. Jadi kita lihat di sini siratunnya tidak ada sandarannya, langsung jalan lurus. Inilah jalan lurus. Ini namanya sifat disifati. Jalan lurus. Sifatnya tidak pakai alif lam karena ini tidak pakai alif lam. Sifatnya pakai dhamma karena ini juga pakai dhamma. Begitulah. Hada siratun mustaqim. Inilah jalan lurus ya. Kita lihat lagi satu lagi di surat An-Nisa ini. Surat An-Nisa ini surat 4 ayat 175. Di mana Allah SWT berfirman, fa'ammal ladzina amanu billahi. Maka adapun orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan i'tisam berpegang teguh bihi padanya. Ya, adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, fasayudkhiluhum, maka Allah akan masukkan mereka. Karena beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah, ingat kata wa'tasamu ini ada perintah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Begitu perintah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a walata. Kalau wa'tasimu, itasimu, shotnya di kasrah, itu menjadi fi'il amr, kata kerja perintah, yaitu berpegang teguhlah. Kalau di sini itasamu berarti ini adalah fi'il madhi, berpegang teguh. Ya, jadi adapun orang-orang beriman kepada Allah dan berpegang teguh bihi kepadanya, fasayudkhiluhum, maka Allah akan masukkan mereka fi rahmatin, ke dalam rahmat, minhu, daripadanya, wa fadlin, dan karunianya. Jadi fi rahmatin minhu wa fadlin, dan karunianya, wa yahdihim, dan membimbing mereka, yahdi, memberi hidayah kepada mereka atau menggait mereka, ilaihi, kepada Allah. Nih hi-nya Allah nih, ilaihi maksudnya kepada Allah, ilallah ya, jadi adalah ilallah. Kembali tadi ke sini, ilallah ya. Wa yahdihim ilaihi, Allah membimbing mereka kepadanya. Untuk apa? Siratan mustaqimah, menempuh jalan lurus. Sama, siratan mustaqimah. Jadi kita lihat dalam Al-Quran, kata siratan mustaqimah ini dua polanya. Pola pertama adalah berdiri sendiri, siratan mustaqimah. Pola kedua ini disandarkan, mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau dia mudhaf-mudhafun ilaih, pasti kata benda di belakangnya atau isim, seperti itu. Jadi wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Allah akan menggait, membimbing mereka menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi kita lihat, untuk terbimbing oleh Allah mengikuti jalan lurus, harus mendapatkan karunia, kemudian rahmat. Ya, ini rahmat. Jadi rahmat. Dan cara mendapatkan karunia dan rahmat,
yaitu ittisam billah. Ittisam billah, yaitu berpegang teguh kepada Allah, kepada kitab sucinya tentunya. Kalau kita ittisam berpegang teguh kepada Allah, maksudnya kepada kitab sucinya. Nah, untuk memanfaatkan kitab suci itu sebagai sumber, maka kita harus mengimaninya nih. Alladzina amanu billah. Jadi iman kepada Allah, baru kemudian ittisam, baru kemudian dapatkan rahmat dan karunia, baru kemudian digait oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus. Nah, ini dia urutan-urutannya. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi, qad fassalnal ayati liqaumin yattaqun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah, liqaumin, bagi kaum. Kaum itu adalah orang-orang. Kata kaum itu, walaupun kaum itu berbentuk tunggal, tapi yang namanya kaum itu kan banyak orang di dalamnya. Makanya kaum itu disebut dengan community atau komunitas. Kalau community, walaupun itu bentuknya tunggal, tapi kan banyak orang di dalamnya. Namanya komunitas. Ya. Nah, orang-orang yang ingin mengambil pelajaran itulah yang bisa mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya disampaikan dia akan dimasukkan ke dalam rahmat. Tadi baru kemudian wujud nyatanya nanti adalah surga yang indah, nah, seperti ini. Kalau kita di dunia saja melihat taman seperti ini kan sudah sangat menyejukkan mata. Ini di dunia, ini cuma buatan manusia. Bagaimana dengan surganya Allah? Bagaimana dengan taman yang Allah ciptakan sendiri untuk hamba-hamba yang disebut tadi dengan ibadullah, hamba-hamba Allah. Ya. Lahum, bagi mereka nih, lahum darussalam. Darussalam artinya tempat yang penuh dengan kedamaian. Jadi jemaah sekalian, lihatlah yang namanya orang yang terbimbing di jalan lurus itu, maka dia menempati namanya darussalam. Di dalam dunia ini, Islam atau syariat Islam itu membagi dua wilayah, yaitu namanya Darussalam, wilayah kedamaian, dan Darul Harbi, wilayah perang. Nah, bagi kita sekarang Darul Harbi itu di mana? Di Gaza. Ingat, di Gaza. Jadi walaupun kita menemukan misalnya orang Israel atau tentara IDF di luar, itu tidak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena bukan Darul Harb. Ya. Jadi walaupun tentaranya Israel ditemukan misalnya oleh Hamas di luar sana, tidak boleh dia bunuh. Kenapa? Karena wilayah perangnya adalah Gaza saja, seperti itu. Jadi Darussalam. Ya. Jadi di mana saja baru kemudian Darussalam. Darussalam. Nah, Darussalam itu jauh lebih luas daripada Darul Harb. Jadi dimanapun yang namanya Darussalam itu jauh lebih luas daripada Darul Harb. Darul Harb, ingat Al-Harbu. Al-Harbu itu artinya perang. Jadi Darul Harbi. Ya. Jadi Darussalam dan Darul Harb. Ya. Perang itu kan harb. Kita mengatakan waharaba man harabakum. Saya memerangi siapa mereka, itu harb. Jadi Darussalam adalah wilayah damai. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Bagi orang beriman itu Allah selalu berusaha menciptakan Darussalam, bukan Darul Harb. Konsisten tadi dengan ayat 125 yang kita bahas. Jadi ulangi lagi, kalau orang Islam, orang beriman, orang yang tadi kita sebutkan menempuh jalan lurus, maka dimanapun mereka berada, maka dia membuat wilayahnya itu menjadi Darussalam. Darussalam. Coba lihat misalnya di Palestina sana, kita lihat. Ya, kita lihat adalah bagaimana caranya saudara-saudara kita di Gaza atau orang Hamas itu, ya hanya menjadikan Gaza saja sebagai Darussalam. Tidak pernah menyerang mereka di luar sana, cuma di daerah Gaza saja. Kita lihat nonton televisi, mereka menyerang tank-tank Israel di dalam wilayahnya situ saja, dan seterusnya. Atau paling tidak ke Israel untuk menghentikan gerakan mereka menuju ke Gaza. Jadi Darussalam. Ya. Jadi selalu kita menjadi pencipta Darussalam. Kita berperang di tempat di mana kita diperangi. Al-Quran mengatakan, qatilul ladzina yuqatilunakum wa akhrijukum haitsu akhrajukum. Ya, jadi ayat mengatakan perangilah mereka di mana saja mereka memerangi kamu,
dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Jadi jelas tempatnya tertentu. Ya. Jadi Darussalam. Lihatlah kemarin misalnya Iran ketika menyerang kepada Israel. Ya. Israel itu menyerang Iran di luar tempat damai, yaitu di Suriah, kedutaan besar. Tapi Iran di mana dia serang? Di tempat yang ada tentaranya. Itu pun daerah yang dikuasai, namanya occupied land. Kenapa tidak menyerang langsung ke ke Tel Aviv? Ya karena memang tidak boleh, itu daerah damai. Kecuali sekarang. Kenapa tiba-tiba ada serangan kepada Tel Aviv? Karena Israel itu benar-benar melakukan serangan membabi buta terus kepada orang-orang di Gaza. Jadi untuk menghentikan itu, sekarang kita lihat Houthi menyerang Tel Aviv untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwa perang ini akan meluas kalau Anda tidak hentikan di Gaza, seperti itu. Makanya kita lihat itu hanya percobaan saja untuk mengingatkan mereka bahwa Iron Dome itu bisa ditembus tanpa ada kemampuan untuk mendeteksi benda asing. Jadi kesimpulannya, lahum Darussalam. Bagi orang yang beriman, bertakwa dan menempuh jalan lurus, bagi mereka Darussalam, bukan Darul Harb. Ainda Rabbim. Jadi di sisi Tuhan itu yang ada Darussalam sebetulnya. Jadi dimanapun umat Islam berada, harus menjadikan wilayahnya, negaranya, komunitasnya menjadi apa? Darussalam. Jadi kita yang ada di Indonesia, orang Islam harus menjadikan negaranya ini sebagai Darussalam. Ini rumah perdamaian. Ikhwan-ikhwan kita yang ada di Singapura, walaupun dia minoritas, dia harus menjadikan negaranya sebagai Darussalam. Tidak boleh menciptakan kekacauan. Begitu saudara-saudara kita di Malaysia, harus menjadikan Malaysia Darussalam. Saudara kita di Thailand, walaupun dia minoritas di selatan, dia tetap harus mengusahakan agar negaranya menjadi Darussalam. Dimanapun kita berada, Darussalam. Bahkan saudara kita yang ada di Amerika, walaupun Amerika secara lahiriah menyerang Israel, tapi tetap berusaha menjadikan Amerika itu sebagai Darussalam. Kalau teman memprotes dengan damai, tidak boleh melakukan kekacauan. Jadi Darussalam. Ini kata-katanya. Jadi Darussalam itu inda rabbihim. Jadi kalau di sisi Tuhan itu yang ada Darussalam. Wa huwa, dan dia Allah waliyuhum, wali mereka. Jadi Allah menjadi wali mereka siapa? Ya, Allah menjadi wali mereka yang ada di Darussalam ini. Dan siapa yang ada di Darussalam? Yang menempuh tadi jalan lurus. Ya. Menempuh jalan lurus tadi adalah dibimbing oleh Allah, dilapangkan dadanya untuk Islam. Maka ingat tadi kata-kata wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka lahum Darussalami inda rabbihim. Jadi jelas sekali Pak sekalian ya. Jadi Islam itu adalah menjadikan di mana saja mereka berada Darussalam. Dan ini kita mulai dari mana? Dari rumah-rumah kita masing-masing. Kita mulai dari rumah kita. Rumah kita adalah Darussalam. Jadi kalau orang beriman, orang Islam harus menjadikan rumah tangganya Darussalam. Setelah rumah tangganya apalagi? Tetangga-tetangga kita. Kita ada lingkungan RT namanya. Kita jadikan RT kita Darussalam. Kita jangan mengganggu ketentraman tetangga kita. Setelah RT kita, RW kita. Begitulah seterusnya sampai pada tingkat yang lebih besar, yaitu negara, kemudian wilayah seperti kita di Asia Tenggara, bahkan kemudian dunia. Jadi inilah lahum Darussalam inda rabbihim. Wa huwa waliyuhum, dan kalau kita berusaha untuk ini, ingat, Allah menjadi wali kita. Allah akan bekerja bersama dengan kita. Wa huwa waliyuhum. Jadi jangan lihat diri kita mengatakan siapa sih saya ini. Jangan lihat, tapi lihatlah Allah. Allah menjanjikan apa? Waliyuhum, wali mereka. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Kata-kata bima kanu ya'malun, bima artinya disebabkan karena amal perbuatan kita, usaha kita untuk menjadikan tempat tinggal kita Darussalam, maka Allah menjadikan Darussalam untuk kita, dan Allah menempatkan dirinya sebagai walinya. Jadi saya kira jelas Pak sekalian. Kata-kata bima kanu ya'malun artinya usaha kita terus-menerus. Ya'malun ini dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang berketerusan, sekarang dan seterusnya. Jadi usaha kita untuk menciptakan kedamaian di tempat di mana kita berada itu tidak boleh terbatas pada waktu tertentu. Sekarang dan seterusnya. Ya'malun itu adalah sekarang dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, kita lihat ayat pembandingnya di sini. Kita lihat surat Yunus ya. Surat Yunus ini adalah surat yang ke-10, ayatnya 25. Sini Allah katakan wallahu yada'u, ini sama. Wallahu, Allah itu yada'u, mengajak, menyeru, memanggil. Kemana? Ila daris salam. Jadi Allah tidak pernah mengajak kita kepada daril harbi. Jadi tidak pernah Tuhan mengajak kita kepada darul harb. Ya, jadi kita tadi mengatakan ya. Jadi ada dua dar ya. Ada dua dar, ini dar. Ada dua dar, sorry, merah ya, bagus ya. Jadi ada dua dar ya. Ada dua dar ya. Yang pertama adalah Darussalam, ini Darussalam ya. Darussalam ya. Yang kedua adalah Darul Harb. Ya, ada alif lamnya. Ya, Darul Harb. Darul Harb. Darul Harb ya ini. Jadi Darul Harb ya ini. Ini adalah Darul Harbi, ini adalah Darussalam Salami ya. Darussalam ya, Darul Harb ya. Ini adalah rumah kedamaian, ini adalah rumah peperangan. Cuma dua saja, wilayah kedamaian dan wilayah perang. Nah, Allah mengajak kita kemana? Allah mengajak kita untuk yang ini. Darussalam, kita lihat di sini. Wallahu, Allah itu yada'u, mengajak, memanggil kita manusia ila, menuju kepada Darussalam. Saya kira jelas sekali. Jadi makanya tidak mungkin orang Islam itu menjadi pencipta awal peperangan. Nabi berperang ya, tetapi selalu hanya membela diri saja. Nabi sudah jelas-jelas pindah dari Mekah karena menghindari perang saudara di Mekah. Kalau Nabi ingin tetap tinggal di Mekah bisa, karena dia sudah mulai banyak pengikutnya. Tapi yang terjadi adalah pertumpahan darah. Maka apa yang dilakukan Nabi? Meninggalkan Mekah untuk pergi ke Yatsrib atau Madinah. Tetapi kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak puas, tidak senang melihat Nabi di sana. Akhirnya dikirimlah orang ke sana untuk merangi Nabi. Lahirlah perang Badar 1, perang Badar 2, perang Khandak, perang Uhud. Siapa saja yang pernah ke Madinah, pasti kita lihat bahwa tempat perangnya Nabi itu di sekitar Madinah. Artinya apa? Dia yang didatangi. Nabi hanya menahan mereka di luar agar mereka tidak masuk. Maka Badar itu menjadi Darul Harb, diciptakan oleh mereka. Badar 2 adalah Darul Harb, diciptakan oleh mereka. Khandak menjadi Darul Harb, diciptakan oleh orang kafir Quraisy. Uhud menjadi Darul Harb karena diciptakan. Jadi umat Islam tidak mungkin menciptakan Darul Harb. Selalu seperti ayat ini, sejalan dengan Allah itu mengajak manusia untuk Darussalam. Jadi seperti itu. Ya, sama misalnya kita lihat Sayyidina Hussein yang kemarin kita lihat korban pada tanggal 10 Muharram. Ya, dia sudah meninggalkan Madinah untuk menghindari benturan. Sedemikian menghindari benturan, dia pergi malam-malam. Sampai di Mekah pengen dibunuh lagi, meninggalkan lagi Madinah. Mekah. Pada saat orang akan berukuf di Arafah, pergi ke sana. Sampai di sana juga ditahan di Karbala. Dia minta, saya datang ke sini bukan untuk berperang. Saya minta kalau memang kalian tidak setuju, biarkan kami kembali ke Madinah. Tapi tidak boleh juga. Biarkan kami kembali ke Mekah. Tidak boleh juga. Coba. Jadi artinya apa? Bukan dia yang menciptakan Darul Harb. Mereka dikepung menjadi Darul Harb. Jadi orang Islam itu selalu kerjanya sama dengan pekerjaan Allah. Yaitu apa? Yada'u ila Darussalam. Mengajak manusia menuju kepada keselamatan. Jadi kalau ada orang yang mengaku ustaz, ulama, pakai serban, pakai baju jubah, tapi yang provokasi orang untuk ribut, itu pasti bukan perpanjangan tangan dari Allah. Walaupun kelihatannya menggunakan nama agama. Karena kalau perpanjangan tangan dari Allah selalu yada'u ila Darussalam. Selalu menyeru. Ingat yang namanya ustadz, kiai, buya itu kan dakwah. Dakwah itu katanya dulu. Da'i itu kan orang yang menyeru. Ini yada'u ini adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il madinya da'a yada'u. Pelakunya namanya da'i. Nah, pelakunya itu da'i. Jadi da'i itu artinya orang yang menyeru. Ya. Jadi orang yang menyeru. Perbuatan atau aktivitas menyeru namanya dakwah. Jadi dari kata da'a yada'u, da'i. Dakwah itu satu asal kata. Da'a itu artinya kata kerja lampaunya, fi'il madinya. Yada'u adalah fi'il mudhari'nya.
Da'i adalah isim fa'ilnya, pelakunya, dan dakwah itu adalah kondisi atau keadaan menyeru. Jadi wallahu yad'u. Inilah dia jemaah sekalian. Jadi siapa saja yang berdakwah, naik di mimbar masjid, di mimbar majelis talim atau dimanapun, harus isi dakwahnya apa? Yad'u ila daris salam. Coba kita. Selalu isinya itu mengajak orang kepada kedamaian. Tidak mungkin mengajak orang untuk gontok-gontokan, untuk ribut, untuk saling membunuh satu sama lain, tidak mungkin. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi, dan menggait, membimbing mayyasya, siapa yang dikehendakinya, ila siratin mustaqim. Jadi kita lihat ayat ini secara utuh. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajak orang menuju kepada rumah kedamaian atau ke komunitas kedamaian, baru kemudian yahdi, menggait. Jadi harus ada niat, harus ada keinginan dalam diri kita untuk menjadikan tempat tinggal kita, wilayah kita, negara kita sebagai Darussalam, baru Allah membimbing kita kepada jalan lurus. Ini kan jelas sekali Pak Ustaz. Ini bukan saya bilang, tapi ini Al-Quran. Bapak sendiri, Ibu sendiri bisa lihat. Tuan-tuan, puan-puan bisa lihat sendiri. Jadi wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu adalah menyeru, mengajak, memanggil orang untuk daris salam. Wa yahdi, dan menggait, membimbing orang mayyasya ila siratin mustaqimin. Ya. Saya kira jelas sekali ya. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi Al-Quran itu terang benderang ya Pak Ibu sekalian ya. Jadi dengan Darussalam itu baru kemudian Allah menjadi wali kita. Dan itu adalah sebagai apresiasi Allah terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap aktivitas kita. Kemudian ayat 128 ya. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan seperti ini ya. Jadi ini adalah orang berkumpul banyak ini jemaah sekalian ya. Nanti kita di padang mahsyar kurang lebih seperti inilah bayangannya. Tentu tidak persis, tapi bayangan kita seperti ini. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan padat seperti ini, sampai dikatakan panas, matahari cuma satu jengkal, satu depa, satu hasta dari kepala kita, sehingga orang semuanya panas, dan yang terlindungi dari panas hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini kita akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ini. Wa yauma, dan pada hari itu, yahsyurhum jami'a. Pada hari itu Allah mengumpulkan manusia jami'a semuanya. Jadi semuanya nanti kita di sana dikumpulkan. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Wa yauma yahsyurhum jami'a. Nah, di sana Allah kemudian menjumpai kita semuanya dengan kata-kata. Ya ma'syaral jinni wal ins, ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin, wahai golongan jin. Jadi kita di sana berkumpul jin dan manusia jemaah sekalian, karena jin manusia kan sama-sama diberikan akal, sama-sama ditiupkan kepadanya roh Tuhan, dan yang berbeda adalah fisiknya saja. Fisiknya kita dari tanah, fisiknya dia dari api, tapi hakikatnya sama-sama diberikan akal pikiran, dan karenanya juga sama-sama diwajibkan atasnya syariat agama. Allah berkata dulu kepada kalangan jin, ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin, qad istaksartum minal insi. Ya. Sungguh kamu ini telah banyak. Ini dari kata kasir, istaksartum. Kalian ini banyak sekali menyesatkan manusia. Jadi kata-kata minal insi di sini, kamu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyesatkan dari kalangan manusia. Ya, jadi banyak mempengaruhi manusia. Ingat Bapak Ibu semuanya, ini adalah kata-kata banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau ada orang bisa berkomunikasi dengan jin, jangan ikut begitu saja. Kenapa? Karena ini berbahaya berdasarkan ayat ini. Kalau toh ada, mayoritasnya mereka adalah menyesatkan manusia. Ya. Ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin, qad istaksartum minal insi. Kalian ini banyak sekali menyesatkan kalangan manusia. Wa qala awliyahum, dan berkatalah pemimpin jin. Jin. Berkatalah para pemimpin jin. Wa qala awliyahum minal insi. Berkatalah pemimpin mereka dari kalangan manusia. Maksudnya itu bahwa
teman-teman jin dari kalangan manusia, ya. Pemimpin-pemimpin manusia yang menghubungkan mereka dengan jin, kurang lebih seperti itulah. Rabbana, wahai Tuhan kami, yang berkata begini manusia, ya, Rabbana, ya, ini Rabbana manusia al-insi di sini, ya. Auliyanya minal insi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini menggunakan kata kami karena ini adalah jamak, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta ba'duna bi ba'din. Kami saling memberikan kesenangan satu sama lain. Jadi artinya apa? Kami saling menguntungkan, dalam tanda petik menguntungkan, ya. Jadi kami mengambil keuntungan dari jin, kata jin, kami juga mengambil keuntungan dari manusia. Ingat, keuntungan dalam tanda petik. Keuntungan yang menyenangkan mereka, padahal itu adalah melanggar agama, melanggar syariat. Jadi Rabbana stamta ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami saling memberikan kesenangan sebagian kami terhadap sebagian yang lain. Wa balagna ajalana. Lalu kemudian tanpa kami rasakan sampailah kepada masa kehidupan kami. Ajalana ini adalah sampai kepada ajal kami. Balagna itu sampai kepada ajal kami. Alladzi ajjalta lana, yang telah kamu tentukan waktunya untuk kami. Ajalta, yang telah kamu tentukan ajal untuk kami. Artinya bahwa tanpa terasa kami bersenang-senang antara jin dan manusia. Ya, kalau mungkin mereka percaya sihir, mereka saling mengajarkan sihir, padahal sihir tidak benar, dan seterusnya. Pokoknya kami saling memberikan kepuasan masing-masing, sampai kemudian ajal talana, engkau menentukan ajal bagi kami. Apa kata Allah atas jawaban mereka ini? Allah berfirman, qala an-naru, neraka itu maswakum, adalah tempat tinggal yang pantas bagi kalian. Jadi ingat, orang yang selalu menggunakan jin ini an-naru maswakum. Makanya kita di majelis kita ini berkali-kali kita katakan kita percaya adanya jin, tapi bukan untuk digunakan atau menggunakan jin. Karena Nabi Muhammad kita tidak pernah kita mendengarkan peperangannya itu dibantu oleh jin, yang ada dibantu oleh malaikat seperti dalam perang Badar dan sebagainya. Di selalu malaikat, dan Nabi tidak minta, Allah sendiri ya telah melihat ini pantas diberikan pertolongan malaikat, maka Allah mengirim malaikat kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang berperang bersamanya. Jadi an-naru maswakum. Di masyarakat kita masih banyak percaya hal seperti itu, jin-jin itu. Apalagi kalau ada orang mengatakan saya bisa berkomunikasi dengan jin, bahkan biasa kita dengarkan ada yang memperjualbelikan jin. Ya, bagaimana membuktikan? Wallahu alam. Tapi mereka mengatakan dia bisa memperjualbelikan jin. Nah, Allah mengatakan an-naru maswakum. Bagi orang seperti itu adalah an-nar, neraka baginya. Maswakum, tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah punya kehendak lain. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, hakimun alim. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah hakim, maha bijaksana, lebih mengetahui, tahu hakikat kita masing-masing. Ya. Kita lihat di sini penjelasan daripada ayat ini. Kita lihat surat Ar-Rahman. Ya. Surat Ar-Rahman mengatakan begini. Surat Ar-Rahman ini surat 55 ayat 33 nih. Ya. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia. Kalau tadi kan ya ma'syaral jinni yang dipanggil jin. Karistaksartum minal insi. Di sini ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia. Ini tatatum, jika kalian mampu sanggup. Antanfudhu, untuk menembus. Min aktaris samawatil ard, petala-petala, ufuk-ufuk, penjuru-penjuru langit dan bumi. Ya. Bisa kita tambahkan 7 penjuru langit dan bumi. Fanfuzu, maka silakan berusaha untuk menembusnya. Tapi apa kata Tuhan? La tanfuzuna, kalian tidak akan mampu menembusnya. Jadi jin pun tidak akan mampu menembusnya, illa kecuali bisultan, dengan kekuasaan Allah. Apa itu sultan? Sultan ini adalah kitab suci Al-Quran. Jadi tidak mungkin mereka berjalan sendiri tanpa sejalan dengan Allah. Bagaimana sejalan Allah? Dengan Al-Quran. Itulah bisultan.
Jadi terkadang ada mengartikan sultan dengan ilmu pengetahuan. Bisa juga, tapi ilmu dalam pengertian khusus, yaitu yang datang dari Allah. Dari mana kita tahu? Karena rata-rata dalam Al-Quran menggunakan kata sultan kalau argumentasinya bersifat ilahiyah. Mungkin jemaah sekalian masih ingat doa yang kita baca kalau selesai salat tahajud, salat malam. Kita mengatakan, kalau selesai salat malam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi sultan dari mana? Min ladunka, dari sisi Allah. Apa dari sisi Allah? Ya kitab suci. Waj'al li, dan jadikanlah untukku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, sultan yang menolong. Nah, doanya mengatakan, Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, dengan cara masuk ke suatu masalah dengan cara yang baik. Karena kita ini kan sebetulnya Pak sekalian dalam kehidupan ini selalu masalah. Selesai satu masalah, keluar dari masalah yang baru. Masuk pada masalah yang baru. Keluar dari masalah yang lama, masuk kepada masalah yang baru. Seperti itulah. Ya. Jadi kalau ada mengatakan saya tidak mau punya masalah, ya jangan hidup, karena hidup itu adalah masalah. Misalnya kita lapar, itu kan masalah. Ya. Itu masalah tuh kalau lapar. Kita harus mencari uang untuk beli beras, masak, terus makan. Setelah makan apa yang terjadi? Masuk lagi masalah baru, itu kekenyangan, ngantuk. Nah, seperti itu. Habis kenyang, tidur misalnya 3-4-5 jam, bangun, lapar lagi. Nah, begitulah seterusnya kita ini. Tidak akan pernah bisa selesai. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat. Ya. Waktu kita dulu bersama dengan orang tua, itu masalah. Kenapa? Karena lama-kelamaan kita semakin besar. Nggak enak sama orang tua kita. Orang tua juga semakin berusia. Sudah pensiun, nggak enak hidup memberati mereka. Akhirnya kita kerja keras, sekolah sampai selesai. Begitu selesai, sekolah itu kan masalah. Selesai sekolah, masalah baru muncul, yaitu pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, masalah baru muncul lagi. Gimana caranya menikah, cari pasangan. Begitu cari pasangan, gimana caranya agar anak keturunan kita bersekolah. Begitulah seterusnya, jemaah sekalian. Tidak pernah kita bisa lepas dari masalah. Maka Allah mengajarkan kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan Allah mengatakan di sini, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, ini istata'tum, jika kalian sanggup mampu, antanfuzu, untuk menembus, min aqtaris samawati wal ard, penjuru langit dan bumi, fanfuzu, maka tembuslah. La tanfuzuna, kalian tidak akan mampu menembusnya, illa kecuali bisultan, dengan sultan. Cuma terkadang dipersempit ini sultan dengan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud menembus 7 peta langit dan bumi, naik ke angkasa luar, naik pergi ke bulan. Bukan itu terutama. Kalau itu tidak perlu ayat. Ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa manusia itu, jin itu punya cita-cita yang egoistik, seakan-akan bisa menaklukkan alam semesta begitu rupa. Mereka menunjukkan keakuannya, saling kerjasama, tetapi Al-Quran mengatakan mereka tidak akan sanggup berbuat lebih daripada apa yang Allah tetapkan baginya. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Ya. Jadi tadi inna rabbaka hakimun alim. Sekarang ayat 129 ya. Ini berkumpul, ini ibaratkan orang-orang zalim, berlumuran darah, nanti akan kumpul sama-samanya orang seperti ini. Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'dana. Jadi dikatakan itu orang-orang zalim itu, ini orang-orang zalim. Wa kadzalika bikulan nuwalli, kami akan mencondongkan. Kata nuwalli di sini bisa kita artikan mencondongkan. Jadi orang zalim itu condong kepada sebagian atas sebagian yang lain. Maksudnya kalau domba akan berkumpul sesamanya domba, sapi akan berkumpul samanya sapi. Nah, itu perumpamaan. Jadi orang zalim itu pasti cenderung berkumpul sesamanya orang zalim. Pecinta Al-Quran ya berkumpul dengan sesamanya pecinta Al-Quran.
Jadi orang zalim itu pasti nuwali, dia akan mencari kelompok yang sama-sama zalim. Nuwali ba'da zalimin, ba'da sebagian orang zalim akan mencari sebagian zalim yang lain untuk saling kerjasama. Nuwali itu bisa bermakna nuwali berwilayah, berkepemimpinan, berkumpul bisa. Ya. Jadi kalau orang zalim, ya pemimpin dia cari orang zalim juga. Jadi kalau orangnya zalim, hatinya zalim, dia mencari orang yang zalim juga. Inilah yang menyebabkan kenapa di dalam sepanjang sejarah nabi-nabi kebanyakan ditentang karena hanya sedikit yang tidak zalim manusia ini. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul kebanyakan ditentang, dibunuh, diusir. Ya. Tetapi dibunuh, diusir, dan ditentangnya para nabi tidak lantas menjadi alasan untuk mengatakan bahwa mereka salah. Ditentang, dibunuh bukan berarti salah. Ya. Salah dan benar itu adalah bersifat rasional, logika. Jadi bisa saja dia dibunuh, dia disiksa, tapi dia benar. Bisa saja dia berkuasa, menjadi otoriter, semena-mena, tapi dia salah, keliru. Seperti Fir'aun, kuat, banyak, tetapi dia salah. Musa walaupun dia sedikit, dikejar, diusir, dia benar. Nah, begitulah kira-kira. Wa kadzalika nuwalli ba'da zalimina ba'da. Begitulah sebagian orang zalim itu akan mencari sesamanya orang zalim bima kanu yaksibun, sebagai konsekuensi daripada apa yang mereka kerjakan. Bima kanu yaksibun. Sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Jadi mereka saling mencari sesama orang zalim. Ya, inilah menjelaskan bahwa kenapa misalnya istrinya Nabi Nuh tidak mematuhi suaminya. Ya karena memang dasarnya dia zalim. Dia tetap mencari sesamanya orang zalim. Begitu ya istrinya Nabi Lut. Ya kenapa tidak ikut sama suaminya? Padahal suaminya orang super baik, Nabi. Ya karena dia zalim, dia akan selalu berkumpul dengan sesamanya orang zalim. Nah seperti itulah. Jadi walaupun dia menikah dengan Nabi, tapi hatinya tetap zalim, maka dia akan berkumpul dengan sesamanya orang zalim. Kita lihat di sini. Surat Al-Ahzab, surat Al-Araf ya. Ayatnya 44 ini. Kita lihat ini sesama penghuni neraka. Bagaimana mereka nanti di akhirat. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Dan penghuni sorga berteriak, berseru kepada ashaban nar, penghuni neraka. Apa kata penghuni sorga kepada penghuni neraka? Yaitu bahwa qad wajadna, sungguh kami telah menemukan. Qad wajadna, sungguh kami telah menemukan ma wa'adana rabbuna, apa yang Tuhan kami telah janjikan kepada kami. Hakka sebagai suatu kebenaran. Jadi sudah menjadi fakta, sudah kenyataan. Sudah menjadi hak, sudah menjadi benar. Apa yang dulu Allah janjikan kepada kami di dunia, sekarang sudah terwujud. Sekarang sudah wujud, kata ahli sorga. Maka dia bertanya kepada ahli neraka, fahal wajadatum ma wa'ada rabbukum hakka, maka apakah kalian, wahai para penghuni neraka, telah menemukan juga apa yang Tuhanmu telah janjikan dulu di dunia sebagai suatu kenyataan, kebenaran? Qalu, mereka menjawab, na'am, benar. Jadi artinya apa? Ahli sorga dikumpulkan sesamanya ahli sorga, ahli neraka dikumpulkan sesamanya ahli neraka. Tadi kita katakan kambing berkumpul sesamanya kambing, sapi sesamanya sapi. Ya, begitulah juga dengan ahli neraka berkumpul dengan ahli neraka, orang zalim berkumpul dengan ahli neraka, orang zalim, dan semuanya mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepadanya. Qalu, mereka mengatakan na'am, betul. Fa'adzana muazzinun, maka kemudian berserulah, azanlah seorang muazzin, seorang penyeru. Bainahum, di antara mereka. Apa isinya? An-laknatullahi ala zalimin. Laknat Allah terhadap orang yang zalim. Nah, jadi orang yang zalim tadi walaupun berkumpul sama dia juga, laknat Allah ala zalimin. Nah, jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, marilah kita berusaha memperbaiki diri kita agar kita berkumpul dengan sesama orang baik juga. Jadi jemaah sekalian, kalau kita biasanya kesulitan berkumpul dengan sesama orang baik, ya kita harus mewanti-wanti diri kita. Kita harus berhati-hati. Kita harus curiga dengan diri kita. Jangan-jangan kita masih bagian daripada kezaliman. Ya.
Dan jemaah sekalian untuk menentukan ini gampang sekali, Al-Quran saja. Kalau yang lain kan masih debatable. Tapi kalau Al-Quran jelas. Berkumpul dengan sesama pembaca dan penikmat Al-Quran adalah suatu kebenaran. Ya, jadi marilah kita memeriksa diri kita sebelum apa? Sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini, karena nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan siapa kita berkumpul di dunia. Jadi di akhirat kita dikumpulkan dengan siapa kita berkumpul di dunia. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa di akhirat nanti anta ma'aman ahbabta. Nanti di akhirat kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai dulu di dunia. Jadi kalau kita saling mencintai sama orang zalim, ya kita kumpul orang zalim. Kalau kita mencintai orang sesama orang suci, ya kita akan bersama orang suci. Di dunia kita saling bersama dengan orang yang menikmati Al-Quran, kita di sana juga akan seperti itu. Tuhan Nabi mengatakan begitu. Anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti di sana akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Ayat 130 yang terakhir. Ya. Jadi nanti pada akhirnya yang ada adalah penyesalan dan penderitaan. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ini dipanggil tadi. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ini sekarang sudah 2 golongan di sini ditanya. Ya. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak datang? Lamnya ini tidak. Apakah tidak datang kepada kalian seorang rasul? Rasulun minkum, dari kalangan kalian sendiri. Yakusuna alaikum, yang mengisahkan, menceritakan kepada kalian semuanya ayat. Makanya kita katakan tadi kumpul dengan Al-Quran. Ayat kan ayat Al-Quran. Jadi apakah tidak datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku? Jadi rasul pun seandainya hidup sekarang, yang diajarkan adalah Al-Quran. Nggak ada yang lain. Ya. Kan lucu kalau Nabi datang tiba-tiba mengajarkan biologi. Biologi bukan salah, benar juga dipakai. Tapi Nabi itu ajarannya adalah mengajari kita untuk mengenal Allah. Maka tentu melalui Al-Quran. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum, dan mengingatkan kalian liqa yaumikum hadza, perjumpaan dengan hari ini. Ya. Tadi kita sekarang di majelis kita ini berkali-kali biasanya saya ingatkan, Al-Fakir ingatkan, bahwa ingat kita ini pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita. Ya. Waktu berjalan terus, bilangan umur kita bertambah, sel-sel tubuh kita semakin berkurang. Penyakit sudah mulai satu persatu menggerogoti diri kita. Dalam diri kita semuanya sudah mulai berubah satu persatu. Rambut kita sudah mulai semakin banyak putihnya daripada hitamnya. Begitulah juga dengan kulit kita sudah lebih banyak mengkerutnya daripada licinnya. Begitulah. Ya. Gigi kita sudah semakin banyak yang rontok daripada yang bertahan. Semuanya kan menjadi peringatan bagi kita. Semuanya itu dibuat bagi kita supaya kita mengingat bahwa kita ini menuju kepada kematian, kebinasaan secara keseluruhan. Kita dimatikan sedikit-sedikit, ibaratnya begitu. Kita ini dicicil kematiannya. Diambil penglihatannya sedikit demi sedikit, diambil ingatannya sedikit demi sedikit, diambil sel-selnya sedikit demi sedikit, diambil hemoglobinnya sedikit demi sedikit, diambil pigmennya sedikit demi sedikit, begitulah seterusnya. Ya, pada akhirnya semuanya akan diambil oleh Allah SWT. Untuk apa diambil sedikit-sedikit? Untuk mengingatkan kita. Maka dikatakan di sini, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kepada kalian tentang perjumpaan dengan hari ini. Qalu, mereka semuanya berkata. Qalu, mereka semuanya menjawab, yaitu jin dan manusia. Syahidna ala anfusina, kami bersaksi atas diri kami. Apa yang terjadi di sini? Coba lihat di mas kalian. Dikatakan bahwa kami menyaksikan, dan kesaksian ini tidak berubah sejak sebelum kita lahir. Ingat, sebelum kita lahir kita sudah diambil sumpahnya. Sumpahnya apa? Bersaksi atas diri kita bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan kita. Kita biasa baca di sini surat
Al-Araf, alastu birabbikum qalu bala syahidina, yang sama. Itu menggunakan kata-kata anfus di sana. Apabila Allah ingin mengambil seseorang ya, dari keturunannya, maka kemudian disumpah dulu. Allah bertanya, alastu birabbikum. Jadi kata-kata anfus di sana kita temukan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini surat yang sangat terkenal yang biasa kita baca di sini. Surat Al-A'raf ya. 7. 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zurriyatahum washhadahum ala anfusihim. Ini coba lihat tulisan ini Pak Ustaz. Washhadahum ala anfusihim, ini Allah mengambil sumpah mereka atas diri mereka nih. Washhadahum ala anfusihim. Dan ini muncul lagi di sini nih. Qalu syahidna ala anfusina. Sama dengan ini tadi ya. Washhadahum ala anfusihim. Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu, apakah kalian, bukankah aku ini Tuhan, kata Tuhan? Qalu, kita semuanya menjawab, bala, benar Tuhan. Syahidna ini, syahidna. Jadi syahidna apa? Ala anfusina. Nah, sama dengan ini. Ya. Qalu syahidna ala anfusina. Jadi sama. Jadi sebetulnya kesaksian kita itu tidak pernah hilang. Ya. Yang ada tertutup saja. Wa garrathumul hayatud dunya. Tetapi sayangnya kehidupan dunia lah ini. Kehidupan dunialah yang menipu mereka sehingga dia lupa dengan kesaksian atas diri mereka ini. Kehidupan dunialah yang menipu mereka, yang menyebabkan mereka lupa tadi kesaksiannya kepada Allah atas diri mereka masing-masing, atas diri-diri kita masing-masing. Nah, jadi kehidupan dunia jemaah sekalian. Wa gharrathumul hayatud dunya. Jadi kehidupan dunia lah sekarang yang membuat orang silau dan membuat orang melanggar. Orang yang dari apa namanya, dari intelektual mengaku sebagai filosof, dari pengurus organisasi, ya ulama, Nahdlatul Ulama, kok pergi ke Israel bertemu dengan presiden Israel ketika saudara-saudaranya dibantu oleh Israel, bayangkan. Jadi dia pergi berasyik masyuk dengan orang yang berlumuran darah dengan 40.000 saudara-saudaranya di Gaza. Nggak bisa kita bayangkan. Kenapa ke sana? Ya pasti kehidupan dunia. Masuk akal nggak kalau orang itu bayar pesawatnya ke sana? Nggak mungkin, pasti dibayarin. Ya, pasti kita katakan bodoh orang itu kalau dia datang ke sana bayar pesawat sendiri, nggak mungkin. Pasti kehidupan dunia lah yang menipu mereka jemaah sekalian. Kita dengarkan kemarin ada SMP yang 51 siswanya dikeluarkan semua dari SMA padahal baru diterima. Kenapa? Ternyata terbukti kalau mereka memarkup nilai rapor siswanya. Bayangkan. Jadi sekarang bukan hanya proyek yang dimarkup, tetapi juga nilai rapor dimarkup. Sebuah SMP negeri di Depok memarkup nilai rapor siswanya biar banyak masuk ke sekolah-sekolah negeri. Bayangkan. Sudah diterima, dikeluarkan lagi. Kenapa? Terbukti raport mereka di markup sebanyak 20%, ya. Sampai pada tingkat seperti itu. Jadi, dan ini orang Islam semuanya jemaah sekalian. Kenapa? Kita semuanya kehidupan dunia berpikir kalau kita masuk sekolah negeri yang bagus, kita bakal terkenal, kita bakal ini dan itu. Pokoknya al-hayatud dunia. Sekarang banyak orang jadi profesor yang menyogok sana sini karena menganggap bahwa profesor itu minimal selain dipanggil bagus, tetapi dia juga dapat gaji tambahan setiap bulan. Akhirnya kemudian kita lihat banyak profesor dalam tanda petik itu adalah kaleng-kaleng. Ya. Luar biasa. Semuanya karena kehidupan dunia. Haji juga begitu. Ya. Kuota haji yang seharusnya ditambahkan oleh pemerintah Saudi untuk mempercepat orang-orang yang ngantri puluhan tahun, ternyata dijadikan bancakan. Luar biasa. Kenapa? Al-hayatud dunia. Jadi orang beragama Islam sekalipun selama tidak memperbaiki cara pandangnya kepada dunia, maka dia akan tertipu. Garrathumul hayatud dunia. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Ya. Wa syahidu ala anfusihim. Muncul lagi nih. Dan mereka bersaksi nih. Syahidu ala anfusihim. Ini sama dengan ini tadi. Syahidina ala anfusihim. Diulangi 2 kali. Syahidu ala anfusihim. Ya.
Kalau tadi di sini kami, di sini mereka. Syahidna ala anfusina. Kalau mereka di sini syahidu, mereka bersaksi ala anfusina, atas diri mereka sendiri. Artinya bersaksi apa? Mengakui kalau mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia. Dan masyarakat muslimin, yang bisa mengobati penyakit hayatud dunia kita hanya satu, rajin mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itulah mengajarkan kepada kita hakikat kehidupan dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Di sini dikatakan wagarratumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum, mereka menyaksikan dirinya bahwa mereka itu kanu kafirin, mereka dulu di dunia ingkar kepada hari akhirat, yang tadi di sini dikatakan liqa yaumikum hadza. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira 5 ayat ini jelas sekali menjelaskan, menguraikan kepada kita bahwa kalau kita di-guide oleh Allah, maka kita akan terbawa kepada jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak mungkin dibelokkan, dibengkokkan oleh kecintaan kepada kehidupan dunia. Karena kalau ada orang yang masih tertipu oleh kehidupan dunia, berarti kanu kafirin, mereka adalah orang yang masih ingkar kepada kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk dibimbing, di-guide menuju kepada jalan yang lurus sampai kepada akhir hayat kita. Karena cepat atau lambat dalam perputaran waktu terus-menerus akan ada suatu masa kita akan berhenti bernapas untuk selamanya, dan kita akan diusung ke kuburan, dan kemudian kita akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita di dunia, dan kehidupan nanti kita di akhirat sifatnya kekal abadi. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di akhir zaman ni ayat 124, 126 kalau kita nak praktiskan agar kita menyempurnakan perjanjian syahidna ala anfusina, maka apakah boleh kita cantumkan semua kupasan-kupasan Ustaz bahawa jauh beribu-ribu tahun sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW dalam batang tubuh manusiawi kita, maka moyangnya Ibrahim AS, Allah sendiri telah mengangkat sebagai syiahnya Nuh AS. Walaupun jarak Nabi Ibrahim adalah beribu-ribu tahun setelah tiadanya Nabi Nuh. Maka satu kupasan Ustaz mengingatkan kita bahawa ikutilah orang ini, iaitu Muhammad, nescaya Allah cintaimu. Maka Siratul Mustaqim tadi menyantumkan daripada alam alastu rabbikum tadi kepada Nabi Nuh punya perjuangan tadi, lalu disambung oleh Nabi Ibrahim sebagai syiahnya tadi, kemudian Muhammad menjadi syiah yang mengikuti jejak langkah Ibrahim tadi. Maka akhirnya Muhammad memerintahkan supaya kita jangan terlepas jadi syiah kepada Imam Mahdi AS di akhir zaman. Sebab tak mustahil kita akan ulang tayang memerangi Imam Hussein tadi. Persis bagaimana Muhammad pernah diserangi oleh kaumnya sendiri dan munafik-munafik di Madinah. Beri pencerahan dan ikatan ini Ustaz. Barakallahu. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, intinya adalah bahwa kata siratal mustaqim. Kenapa kita katakan intinya di sini? Karena itu yang masuk di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah dari awal itu semacam introduction sebetulnya. Inti ataukah isi daripada Al-Fatihah itu ada pada terakhir ketika kita mengatakan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah intinya sebetulnya. Ya Allah, guide-lah kami, bimbinglah kami untuk mengikuti siratal mustaqim, siratul rabbika mustaqimah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang kau beri nikmat kepadanya. Siapa yang diberi nikmat itu? Para nabi dan orang-orang suci. Nah, di antaranya disebutkan tadi Pak Nur adalah Nabi Nuh. Nah, jadi Nabi Nuh itu jemaah sekalian berbahagia, ketika dia membuat perahu di atas gunung, sebetulnya dia tidak mengatakan ini perahu, tapi dia mengatakan sebetulnya ini adalah jalan yang lurus.
Jadi siapa yang mengikuti jalan yang lurus, maka dia akan membantu Nabi Nuh membangun perahu itu. Karena jalan lurus itu membawa orang kepada apa? Membawa orang kepada Safinatun Najah. Jadi jalan yang lurus itu membawa orang kepada Safinatun Najah. Safina artinya kapal, An-Najah keselamatan. Artinya kapal yang membawa orang-orang yang diselamatkan. Maka Safinatun Najah Nabi Nuh adalah perahu yang membawa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yang telah membantu Nabi Nuh di dalam membuat perahu itu. Safinatun Najah. Nah, itu juga lah yang harus kita lakukan sekarang dengan membantu Nabi Muhammad kita sampai akhir hayat kita atau sampai hari kiamat, karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Maka Nabi mengatakan dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutlah kepada saya. Kenapa? Karena saya Nabi adalah mengikuti jalan yang lurus, dan saya pun menciptakan atau mempersiapkan Safinatun Najah kepada kalian. Ya. Jadi mengikuti Nabi berarti mengikuti Safinatun Najahnya Nabi. Jadi setiap Nabi pasti ada Safinatun Najahnya. Pasti ada Safinatun Najahnya. Nabi Ibrahim juga punya Safinatun Najah. Orang yang pergi bersama dengan Nabi Ibrahim setelah terusir dari Babilonia, itu adalah Safinatun Najah. Yang pergi ke arah Palestina itu, ke arah Baitul Maqdis, itulah Safinatun Najah. Nah, setelah itu makanya disebut Nabi Ibrahim itu adalah pengikutnya syiahnya Nabi Nuh. Begitu ya Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita punya juga seperti itu. Jadi hada siratul rabbika mustaqimah. Itulah jalan yang lurus yang membawa kita kepada Safinatun Najah. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya Allah, guide-lah, bimbinglah, pandulah, tuntunlah kami untuk berada di atas jalan-Mu yang lurus. Jalan siapa? Jalannya orang-orang kau beri nikmat. Nah, siapa itu nikmat? Nikmat kenabian, nikmat wilayah. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah mereka itu? Mereka yang dari awal sampai akhir tidak pernah tertutup, tidak pernah redup, tidak pernah hilang, tidak pernah tidak kelihatan apanya? Syahadat atas dirinya, syahidna ala anfusina. Itu tidak pernah tertutup. Kalau kita kan biasa tertutup. Nanti di akhirat baru kita katakan syahidna ala anfusina, seperti di ayat 130 tadi. Nah, jadi syahadat kita terkadang kita lupakan. Sumpah kita di hadapan Allah kita lupakan kapan? Apabila kita melihat kenikmatan dunia, sehingga dunia bagi kita bisa menjadi tipuan. Wa garrathumul hayatud dunia. Jadi kesimpulannya, intinya adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah yang merupakan manifestasi daripada kesaksian kita atas diri kita sendiri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan musuhnya, lawannya, sebab kita keluar dari sana adalah garrathumul hayatud dunia. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, berarti kita mungkin ada di di chattingnya. Kita pergi ke Itu tidak ada. Tidak ada juga ya? Pak Ustadz tanya. Ya, silakan. Pak Ustadz, bahwa Silakan. tadi Pak Ustadz bilang bahwa tidak memaksakan kehendak melalui seperti semacam selama Imam bin Abi Thalib hanya menimbulkan pertentangan penguasa, namun memilih lebih damai daripada memaksakan kehendak. Pertanyaan saya adalah, apakah sama dengan teman-teman misalnya dari kaum Syiah saat ini yang menurut pandangan saya mengeksklusifkan dirinya, apakah itu bagian dari sama dengan memilih jalan damai dengan kita mengeksklusifkan diri dan tidak memaksakan kehendak kita atau memaksakan orang lain harus sama dengan kita, gitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau yang namanya mengeksklusifkan, yang namanya eksklusif itu atau mengeksklusifkan diri adalah sengaja mengisolasi diri, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita dalam pengertian berbeda, itu belum tentu eksklusif.
Kalau kita berbeda tetapi tetap berinteraksi positif dengan sesama manusia, maka itu bukan eksklusif. Contohnya, kita tetap bergaul dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Tapi begitu hari Minggu, orang saudara kita Nasrani pergi ke gereja. Itu bukan eksklusif. Ya memang begitulah keyakinan mereka. Disebut eksklusif kalau mereka pergi ke gereja di hari Minggu dan tidak mau bergabung dengan manusia yang lain. Beli barang dari sesamanya orang Nasrani. Jual barang kepada sesamanya Nasrani. Bikin perumahan khusus untuk Nasrani. Nah, itu baru eksklusif. Makanya saya secara pribadi tidak pernah setuju dari dulu kalau misalnya kita umat Islam bikin perumahan Islam ini, Islam itu. Nggak begitu. Nabi nggak pernah contohkan. Kita harus berbaur di tengah-tengah umat yang lain. Kita sebaik-baiknya perumahan adalah kita bertetangga dengan saudara kita yang Nasrani, kita tetangga dengan saudara kita yang Hindu, Buddha. Kan alangkah nikmatnya, Pak. Kalau kita bertetangga dengan mereka, kita ada rezeki sedikit, pulang dari kampung, kita berikan hadiah kepada mereka. Mereka juga pulang dari kampung, berikan hadiah, itu kan nikmat sekali. Tapi kalau kita bikin perumahan, khusus perumahan, Islam langit, kamu gitu kira-kira. Perubahan Islam langit, yang boleh membeli rumah di situ hanya orang Islam. Nanti kalau jual harus kepada orang Islam, ini kan repot jadinya. Ya. Harusnya kita berbaur dengan siapapun juga, seperti itu. Jadi kalau kemudian perbedaan ibadah itu bukan eksklusif namanya, karena memang yang pergi ke masjid ya memang orang Islam, yang pergi ke gereja ya memang orang Nasrani, yang pergi ke kelenteng ya memang orang orang-orang Tionghoa misalnya agama Konfutsu misalnya, yang pergi ke pagoda ya orang agama Shinto misalnya. Jadi memang itu agamanya mereka, bukan eksklusif. Nah, kalau dia eksklusif, kalau dia tidak bergaul dengan yang lain. Jadi orang-orang yang misalnya kalau tidak bergabung dengan yang lain, itu eksklusif. Tapi kalau dia berinteraksi, tetap kerja, tetap menjadi anggota DPR, menjadi politisi, menjadi pedagang, berinteraksi dengan siapapun juga. Nah itu, makanya di sini biasa kita bahas bahwa kalau orang Islam itu jangan jualnya cuma siwak saja, itu baru eksklusif namanya. Karena yang butuh siwak itu cuma orang Islam. Jangan jualnya cuma peci saja, kan begitu. Harusnya dicampur, jual peci, jual baju-baju umum juga, kan begitu. Kita jual handphone juga, jual televisi juga, kan begitu. Jangan cuma jual kambing kurban, kan begitu, itu eksklusif. Harusnya jual semua yang dibutuhkan manusia. Berapa sih orang Islam yang beli misalnya peci? Kan tidak banyak. Apalagi rata-rata orang Islam sudah punya peci. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita lamban berkembang ekonominya. Kenapa? Yang butuh peci cuma orang Islam. Kebanyakan juga sudah punya peci. Ya, yang butuh kambing korban hanya orang Islam. Itu pun juga cuma sekali setahun. Begitu. Coba kalau jual handphone misalnya, jual apa? Jual HP misalnya, jual televisi, jual radio, jual apa nih, komputer misalnya, jual laptop, jual mobil, kereta, itu pasti banyak yang butuh. Karena yang butuh laptop itu ataukah komputer, ya semua orang, semua agama. Nah, kita menjadi eksklusif dalam berdagang, yang dijual cuma onta yang menyanyi selawatan, kayak gitu bergaya-gaya. Akhirnya yang beli cuma jemaah haji saja. Ini kapan kita bisa menjadi penguasa dunia dalam ekonomi? Tidak akan pernah bisa. Nah, sekarang Tiongkok sekarang ini bisa masuk di mana-mana. Kenapa? Semua orang butuh jembatan. Semua orang butuh misalnya mobil EV, mobil elektronik, mobil listrik. Semua orang misalnya butuh handphone Xiaomi. Akhirnya ada di mana-mana coba. Semua orang bahkan apapun dia bikin. Akhirnya kereta cepat semua orang butuh. Sehingga orang Islam, orang Indonesia yang butuh kereta cepat pun dibuatkan juga. Nah, karena dia kuat, akhirnya kita semuanya bergantung kepada dia. Apa artinya bergantung kepada dia? Sangat ditentukan oleh dia. Coba lihat contohnya. Tanggal besok ini kalau tidak salah, itu ada pertemuan di Beijing. Pertemuan antara apa? Antara Hamas dan Fatah. Kan luar biasa. Yang mendamaikan Hamas dan Fatah lagi-lagi Tiongkok, lagi-lagi Beijing. Lagi-lagi adalah orang yang tidak beragama komunis, luar biasa. Kan harusnya kita malu jemaah sekalian. Ya. Besok ini kalau tidak salah tanggal 20, itu ada pertemuan antara Hamas dan Fatah di Beijing, difasilitasi oleh Cina. Seperti mana sebelumnya dulu dipertemukan antara Iran dengan Arab Saudi, antara Sunni dan Syiah di Beijing juga.
difasilitasi oleh Tiongkok juga. Ini kan bagaimana coba jemaah sekalian berbahagia? Ya. Kenapa ya? Karena kita eksklusif. Jualannya cuma siwak, jualannya cuma kurma. Yang butuh cuma orang Islam. Ya. Marilah kita masuk dalam dunia yang lebih luas, menciptakan yang lain yang dibutuhkan seluruh manusia. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan eksklusif seperti itu. Jadi selama kita berinteraksi dengan siapapun juga, maka kita akan akan terlibat dengan siapapun juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.